Kita lihat di dalam surat Maryam, Allah mulai dengan ada 5 huruf di sana, kaf, ha, ya, ain, sad. Ini adalah huruf-huruf yang sangat prinsip, huruf-huruf yang memberikan informasi tentang ada gawat, info-info gawat darurat. Yang pertama adalah Nabi Zakaria, kaf, ha, ya, ain, sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Bahwa kitab yang Anda baca ini, dia akan bercerita tentang Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kaf, ha, ya, ain, sad ini akan berbicara tentang peristiwa Zakaria. Kemudian kaf, ha, ya, ain, sad akan berbicara tentang Maryam. Orang-orang yang gawat darurat, orang-orang yang misterius. Kenapa? Zikru Rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah di dalam Alkitab Allah memberikan informasi tentang Nabi Zakaria kepada kita semua. Idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Tatkala Nabi Zakaria pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang penuh harap, dengan doa lemah lembut, dengan doa yang penuh ketakutan dan kekhawatiran dan yang penuh harapan. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Dia berdoa kepada Allah dengan lemah lembut, penuh harapan yang sangat tinggi. Apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Nabi Zakaria berkata, Rabbi, Tuhanku, inni wahanal azmu minni, sungguhnya belakang saya ini sudah payah, so sebe, hampir 300 tahun. So tua sekali. Washta'ala ar-ra'su shayba, sedangkan saya punya rambut ini sudah putih dan shayba, so sebe, kita ini so tua sekali. Artinya dia mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Bukan umurnya sebetulnya. Ada satu hal, yakni tidak ada yang belum ada turunan sini sering membaca surat Maryam kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Tetapi walaupun begitu Nabi Zakaria bilang, saya tidak pernah kecewa ya Allah. Hampir setiap saat saya berdoa kepada Engkau. Nabi saja susah itu. Bagaimana kita yang hadirin sekalian, wa inni khiftul mawaliya min warai. Saya khawatir ya Allah, aku khawatir tentang masa depan ini. Bagaimana ya Allah? Mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Saya khawatir ya Allah masa depan kita ke depan penerus risalah kenabian ini. Bagaimana barangkali saya butuh akan lahir turunan dariku ya Allah. Apa kekhawatirannya? Karena dia khawatir istrinya mandul dan dia sudah terlalu syebeh. Dua-dua sebenarnya semandul. Nabi Zakaria tua di akhir kehidupannya. Untung lesu punya anak, tetapi nasib beliau itu luar biasa karena beliau itu digergaji di belah dua. Iblis laknatullah pengaruhi raja itu, kemudian raja memerintahkan untuk mencari Zakaria dan membunuh Zakaria di belah dua dari kepala ke bawah. So syabi kesian, parah. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Untuk apa? Agar bisa engkau warisi warisan-warisan yang sudah engkau berikan kepadaku, warisan berupa kenabian ini dan warisan dari tetesan dari Nabi Yaqub itu kalau boleh engkau akan turunkan kepada anak cucuku nanti, kata Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, karena memang sudah tidak ada sama sekali, tidak ada turunan beliau. Raja pada saat itu bercokol problem-problem yang sangat ada, orang-orang mulia, orang-orang yang baik itu dibunuh hidup-hidup. Zakaria punya anak ke depan, Yahya setelah lahir itu juga dibunuh oleh raja. Cuma oleh karena persoalan, ada pertanyaan raja, tanyakan sama Yahya, bagaimana hukumnya, apa boleh saya kawini keponakan saya langsung? Nabi Yahya mengatakan tidak bisa, itu hukumnya haram, hak keponakan dalam arti
anak kakaknya. Kemudian Nabi Yahya mengatakan itu hukumnya haram, tidak bisa, langsung dipancung. Cari Yahya dan bunuh. Jadi Raja Pemaksud usahakan dia bilang boleh gitu. No, kita Pemaksud jangan kok bilang. Kawin juga kayak boleh ngambil karena raja. Dia memang cuma mau bunuh orang. Cuma alasan aja. Begitu Yahya dibunuh, perintah raja di DPC beli enti balas. Susah tuh hukum itu tuh. Ah itu don cari. Zakaria diberitahukan Allah gawat, Yahya dong sudah sikat, enti harus hilang. Dia pergi ke belakang rumah, kemudian masuk dalam sebuah pohon besar. Pohon itu berbuka begitu, dia terbuka, masukkan Zakaria, tutup. Aman. Bala tentara raja ini cari Zakaria, terputar-putar di rumah, tidak ada, di mana-mana tidak ada. Satu pemuda iblis yang menjelma seorang pemuda, dia bilang itu cari belakang rumah. Karena memang iblis ini pasti tahu. Tak berputar-putar cari, ada pohon besar. Iblis bilang ada di dalam sini dia, dalam pohon ini. Tapi dia pemuda. Pantas orang mesti bilang iyo kan ada di dalam pohon. Karena memang Zakaria waktu DP masuk, DP jubah itu tagepe, DP lihat DP kain. Ada terjepit begitu, keluar di luar sedikit. Allahu Akbar. Iblis bilang, sudah kasih rubuh nih, pohon ini pohon besar. Masyarakat situ tidak percaya masa manusia mau masuk di dalam pohon kayu. Tebang kayu bala persis. Bala dua. Begitu Nabi Zakaria baru mau berteriak, sakit ya. Jibril bilang, kalau ente satu kali lagi bilang, habis ente pahala kenabian itu dicabut. Kira-kira ente kalau orang cuma ada kasih takut begitu sudah berteriak. Nabi Zakaria dah bala. Jibril bilang jangan sampingkan mengeluh. Tahan, gak main gua. Soalnya kenabian dicabut, begitu dia punya kisah dalam. Hadirin sekalian, kemudian ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah Subhanahu wa taala memberi informasi melalui Jibril, ya Zakaria inna nubashiruk, sesungguhnya kami akan memberikan berita gembira kepada engkau bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan akan muncul dari zuriat turunanmu itu seorang laki-laki, ismuhu Yahya, berikan nama dia itu Yahya. Allah sudah beri nama, kehidupan baru. Yahya itu hidup, kehidupan yang sudah dibayangkan oleh Zakaria sudah mati, sudah putus. Sesudah saya ini putus kenabian, sedangkan dia mengharapkan harus ada jalur itu, tapi Allah munculkan sebuah keajaiban besar. Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya, dan sama sekali Allah tidak menjadikan sebelum itu nabi-nabi kecuali Nabi Yahya yang namanya sudah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, sebenarnya semua nabi itu sama dengan beliau bilang semua nabi Mi'raj. Cuma Mi'raj yang spektakuler itu pada 27 Rajab oleh Rasul SAW. Begitu juga nama-nama nabi itu sudah Allah pilih, sudah pasti. Tetapi yang formal ini adalah Nabi Yahya, yang dalam Al-Quran dimunculkan bahwa Allah sudah beri nama, yaitu Yahya, kehidupan yang. Jadi nabi-nabi yang lain, orang-orang lain siapapun itu belum diberi nama, kecuali sudah di luar diberi nama. Walaupun Allah sendiri yang menggerakkan hati setiap manusia untuk memberikan nama pada anak-anak kita. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Kata Jibril, Tuhan, bagaimana saya ini akan dapatkan anak? Wa kanat imraati aqira, sedangkan kita pebini ini aqir artinya ukurah, mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiyah, dan sungguh kita sendiri leh Nabi Zakaria minal kibari, so syebe so payah, itiyah, tidak bisa berkutik apa-apa dalam persoalan laki bini ini maksudnya. Qala kadzalik, kata Jibril, demikianlah. Qala, kata Jibril, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika qala rabbuk huwa alayhi hayyin. Demikianlah Tuhanmu, apa saja dia berbuat semua itu oke, gampanglah kalau bos punya keinginan sih. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a,
dan sungguh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan engkau itu min qablu, sebelum engkau, aku telah menciptakan engkau sebelum siapa-siapa saja, sebelum muncul bapakmu pun itu semua sudah aku ciptakan seperti itu. Segala sesuatu maksudnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum juga engkau diciptakan, aku ciptakan orang-orang tuamu, itu juga semua masuk di dalam perangkap Allah atur sama sekali. Tidak ada sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, min qablu wa lam taku syai'a qala rabbi ij'al li ayatan. Kemudian kata Nabi Zakaria alaihi wassalam, rabbi ij'al li ayatan, Tuhan, apa syaratnya sebetulnya? Ada tanda-tanda apa yang seharusnya supaya ini anak bisa lahir? Soalnya ajus so tua sekali, memang mandul, dan sebele so fagar kullu, semua supaya itu. So ini boleh bikin apa-apa sebetulnya. Kemudian qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Syarat pertama yang harus kena lakukan, jangan bicara dengan manusia itu 3 hari. Ente badian dalam rumah hatta dengan bini tidak bisa bicara. Ente puasa tidak bicara. Rupa susah kok orang sini kan. Sampai apa ini? Wilayah-wilayah lamuk begini kok mau puasa. Kalau puasa tahan lapar masih bisa, tapi kalau mau bicara konsunya anda Allah. Puasa fudul. Mana kemudian fakharaja ala qaumihi minal mihrab, kemudian dia keluar, dia terhadap dari kaumnya itu, dia menuju ke mihrab untuk betul-betul menyendiri. Fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa awqa ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiha, kemudian wasilah. Kemudian beliau itu benar-benar pagi dan petang dia hanya betul-betul lakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fasabbihuhu bukratan, dia bertasbih kepada Allah, sucikan Allah. Dan inilah akhirnya dengan konsekuensi logisnya Allah juga sucikan diri pribadi Nabi Zakaria ini dengan kekuatan yang dahsyat. Allah pulihkan tenaga dia, tenaga istrinya menjadi muda kembali, kekuatannya bukan fisiknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah Zakaria yang betul-betul memberi keturunan, dan itulah Nabiullah Yahya. Kalau Yahya ini dia anak bersaudara dengan Maryam, karena Zakaria yang memelihara kepada Siti Maryam, ini Maryam, sementara Zakaria kakak beradik dengan Imran. Imran adalah bapaknya Siti Maryam. Siti Maryam mendapatkan anak Isa. Kemudian Maryam yang sepupu, yang apa namanya? Maryam ini apa? Sepupu Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau Isa adalah ponakannya Nabi Yahya. Sesudah Yahya, Nabi yang ke-23 muncul. Nabi yang ke-24 adalah Isa al-Masih. Jadi masih hidup Yahya, Isa sudah ada. Itu bagusnya para nabi-nabi itu berbeda dengan Rasulullah. Seluruh nabi satu masih hidup, muncul nabi yang lain, begitu seterusnya. Jadi dakwah itu tidak terputus. Tapi ketika Rasul lama sekali, 600 tahun. Orang-orang so habis jenggot baru muncul. Orang-orang sudah maksudnya so berfikir yang rusak, ada manusia menjadi pembunuh terhadap manusia lain. Baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimunculkan. Terakhir, karena memang apa yang saya sampaikan tidak begitu terarah, tapi paling tidak kita ada perhatian sedikit tentang peristiwa ini, maka terakhir ketika Nabi Yahya dilahirkan oleh Zakaria, oleh ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambil kitab ini
untuk memberikan kekuatan bagimu, kekuatan hujjah bahwa benar engkau adalah seorang rasul, seorang nabi yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Wa atainahul hukma sabiyah, dan ini adalah sebagai tanda bahwa Anda benar-benar adalah seorang nabi yang di dalamnya Anda mengerti tentang ilmu hikmah dan hukum-hukum, ilmu fikih. Yang sangat kuat pada Nabi Yahya adalah itu ilmu fikih, ketentuan hukum yang Allah berikan pada pribadinya. Oleh karena kecerdasan hukum, maka tadi yang saya katakan ada raja yang minta tolong tanya sama Yahya, kira-kira hukumnya saya mau kawin sama ponakan saya itu gimana. Dan itu banyak hal lagi, ada peristiwa-peristiwa yang kalau kita bicara khusus tentang Nabi Yahya tentunya tidak pantas kalau malam ini kita sambung karena malam semakin larut.